adalah penerima pesan. Tadi ada pengirim pesan, lalu ada setelah itu ada pesannya, lalu ada media atau alat bantunya ya. Sekarang kalau ada pengirim pesan, ada pesannya, ada alat bantunya. Tapi kalau tidak ada penerima pesan, minimal ya dalam komunikasi communication ya, intrapersonal, itu penerima pesan itu adalah si pengirim pesan itu sendiri gitu kan. Nah, itu minimal, itu pasti ada gitu. Penerima pesannya pasti ada. Tip, ada surat di situ, oke. Lalu terbang. Kira-kira dari gambar ini pesan apa yang bisa kamu tangkap? Coba. Ada seorang pria duduk di situ, ada seorang wanita, sepertinya wanita ya, nggak tahu kalau itu ternyata vokalisnya Mawang, Ina Inu. Sepertinya wanita ya. Ada surat, itu mungkin perasaan ya. Kalau saya terjemahkan itu berarti si pesannya itu ada perasaan, mungkin percintaan ya dari si pria itu yang ingin disampaikan ke wanita di sebelahnya. Adakah yang seperti itu sekarang dari kalian? Oke, penerima pesan ya, satu atau beberapa orang yang menerima pesan disebut receiver atau audien. Audien adalah orang-orang yang diharapkan untuk menerima atau memahami dan memanfaatkan ide-ide dari penyuluh. Oke. Kemampuan audien dalam menerjemahkan pesan. Nah, tadi kalau kemampuan menyampaikan kode dari si pemberi pesan itu adalah encoding, maka lawannya si penerima pesan misalkan ada kemampuan menerjemahkan pesannya gitu. Jadi kamu sudah berkomunikasi yang baik, kamu sudah memberi kode sebaik mungkin, tapi kalau yang kamu sampaikan itu bisa sia-sia gara-gara si penerima pesannya tidak mampu menerjemahkan atau kemampuan decodingnya buruk gitu ya. Kamu sudah sinyal, sudah pakai parfum, sudah dandan yang rapih gitu kan, sudah senyum-senyum, kamu datangi ke kosan si dia, kontrakannya si dia, untuk acara apa kencan di luar, ternyata tumben lo pakai baju ini kak, itu kan akan hancur dengan sendirinya ya. Jadi dia dikatakan decodingnya buruk gitu ya. Nyambung nggak di situ? Oke ya, itu untuk ilustrasi ya. Oke. Audien diharapkan dapat berubah lebih baik dari segi pengetahuan. Oke, ada sesuatu yang ingin kita rubah ya dari si audien. Knowledge, keterampilan dan sikap. Nah, ini sering kita bahas ya, paham ya. The more we know about the audience, the better job of teaching we can do. Artinya apa? Semakin kita tahu, semakin kita kenal audien kita ya, pekerjaan kita akan menjadi lebih baik atau lebih mudah ya. Jadi sebagai penyuluh, sebagai komunikator, sebagai pengajar, semakin kita memiliki kedekatan, semakin kita mengenal audien kita, siswa kita, maka percayalah pekerjaan kita sebagai penyuluh, sebagai pengajar itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Jadi pintar-pintarlah menjalin keakraban dan tingkatkan kepercayaan mereka atas kalian. Itu kunci. Nantinya pesan kalian akan mudah dicerna oleh mereka. Tak kenal maka tak sayang, kenalan yuk. Modus ya, modusnya apa yang mau kenalan ya. Petani sebagai penerima pesan harus berhasrat yang kuat, ambisius, serta sadar. Oke. Jadi dia harus punya kualitas-kualitas ini ya, oke. Si audiennya, oke. Jadi misalkan seorang penyuluh juga harus pintar-pintar ya mencari target yang bisa disuluh. Misalkan pengen membentuk grup tani ya, gapok tan di segala macam, dipilihnya orang-orang yang berpotensi untuk menjadi penerima pesan yang baik ya, atau receiver yang baik ya. Ya orang-orang yang punya ambisi, yang kita lihat dia ada rasa ketertarikan yang tinggi ya. Terus dia juga jiwa berkaryanya, kreativitasnya juga tinggi ya. Jadi jangan dipilih yang ogah-ogahan, yang males-malesan, mungkin akan lama. Walaupun orang-orang seperti ini juga wajib untuk kita suluh, tapi misalkan kita ingin membentuk grup tani ya sebagai percontohan yang nantinya akan menjadi contoh ke petani-petani lain, sehingga petani lain yang kurang motivasi itu, kurang rasa percaya dirinya, akan nantinya menjadi
pengikut gitu, lalu ikut bergabung dengan grup yang kalian bentuk itu. Biasa dalam penyuluhan seperti itu ya. Kalau untuk memancing yang lain agar mau menerima program kita bikin grup yang untuk sebagai pemancing gitu ya, istilah sebagai percontohan, kira-kira seperti itu. Sudah ada berapa tadi? Ada penyuluh, ada atau pengirim pesannya, lalu ada pesannya. Kita juga sudah membahas tentang medianya, lalu tadi juga sudah membahas tentang receivernya, penerima pesan, atau kalau dalam penyuluhan berarti si petaninya ya. Sekarang kita membahas tentang gangguannya. Oke, ada penyuluhnya sudah baik, cara menyampaikannya baik, lalu pesannya juga bagus ya, sangat dibutuhkan petani. Lalu dia juga menggunakan alat bantu yang menarik dan mempermudah dia dalam menjelaskan penyuluhan ya. Lalu selain itu juga si petaninya juga punya motivasi yang tinggi, terus dia rasa antusiasnya tinggi gitu. Tapi tiba-tiba ada yang namanya gangguan. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Sudah semua elemen yang tadi baik, tiba-tiba ada gangguan. Kira-kira efektivitasnya, efisiensinya akan menurun tidak ada komunikasi? Menurut saya akan menurun ya. Oke. Tapi tergantung seperti apa, sebesar apa si noise atau gangguannya itu. Noise adalah segala yang mengganggu komunikasi antara sumber dan penerima ya. Kita definisikan seperti itu ya. Oke. Semakin sedikit gangguan, maka komunikasi semakin lancar ya. Oke. Beberapa tipenya. Oke. Ada gangguan fisik ya. Ada juga gangguan psikologis, ada juga gangguan linguistik, lalu ada gangguan kultural ya, lalu ada gangguan teknis, lalu ada gangguan berupa overload ya. Nih, gangguan fisik itu seperti ini, misalkan ada suara angin yang tiba-tiba besar, atau kamu lagi lakukan penyuluhan di balai desa, tiba-tiba ada suara petir, atau ternyata gedung balai desa tempat penyuluhan kamu itu berada di pinggir jalan dan sering dilewati oleh truk besar, suara klaksonnya, suara mesinnya gitu. Itu gangguan fisik ya. Kalau gangguan psikologis seperti apa? Seperti ini, tingkat kepercayaan diri si petani yang rendah, lalu rasa minder gitu ya, lalu rasa malas petani gitu. Itu bentuk-bentuk hal psikologis ya. Jadi gangguan-gangguan seperti itu adalah gangguan psikologis. Lalu gangguan linguistik ya, gangguan bahasa. Bisa jadi warga tempat kamu menyuluh atau siswa kamu itu bahasa yang mereka gunakan berbeda dan bahasa kita. Bahkan mereka mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi tidak bisa paham dengan apa yang kita bicarakan. Lalu bisa jadi mereka lidahnya mungkin kayak kaku ya, atau cedal gitu ya, atau gagu gitu ya. Maaf, itu maksudnya apa ya? Tidak bisa berbicara dengan baik lah istilah gitu ya, saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita ya, kelebihan ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, mengatasinya gimana kalau masalah linguistik? Jadi ya si penyuluh ataupun si pengajar ya harus menguasai bahasa mereka. Jadi nggak mungkin kita mengajarkan orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa dengan bahasa Sunda atau bahasa dari Sumatera gitu, akan sulit ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita atau siswa-siswa kita yang memiliki kelebihan gitu, maksudnya mereka keterbatasan dalam lidahnya gitu ya. Kita kan bisa gunakan bahasa mereka, entah itu bahasa sandi ya, kayak di TV itu ya, oke. Atau pakai buku braille ya, misalkan mereka keterbatasannya di hal itu gitu. Jadi seorang penyuluh ataupun guru yang baik itu harus menguasai bahasa dari orang-orang yang dia suluh atau dia ajar gitu ya. Lalu gangguan yang keempat itu adalah gangguan kultural ya. Gangguan kultural ini bersifat kepercayaan. Ini agak sensitif. Jadi harap berhati-hati ketika gangguannya ini bersifat kultural, karena bisa memicu konflik ketika kalian merasa ini harus disingkirkan gitu. Misalnya seperti apa? Misalkan di suatu desa itu ada anggapan bahwa membunuh
belalang itu adalah suatu hal yang tabu gitu ya. Jadi dilarang membunuh belalang. Padahal di tempat tersebut terjadi wabah ledakan hama belalang ya, sehingga memakan hasil panen petani. Nah, kamu sebagai penyuluh ingin masyarakat itu memerangi si belalang ini, sedangkan dalam kepercayaan mereka belalang ini tidak boleh dibunuh. Mereka yakin misalkan ini adalah titisan dari leluhur mereka dan seperti itu. Nah, harap berhati-hati yang seperti ini ya. Jadi kalau bagaimana Pak cara menjelaskannya gitu, cara mengantisipasinya. Kalau sudah seperti ini, kamu perlu orang-orang yang bisa membantu kamu. Contohnya adalah misalnya pamong desa, ketua adat, tokoh-tokoh setempat misalnya kayak Pak Lurah, Pak Desa, orang-orang yang mungkin relatif berpendidikan ya, dan dia bisa menerima pengertian yang dari kita gitu ya, kalau ini sebenarnya nggak boleh diteruskan gitu kan. Biarkan mereka membantu kita untuk menjelaskan ke petani bahwa hal itu adalah sebenarnya hal yang keliru. Jadi jangan kalian sendiri yang menjelaskan, berbahaya untuk kalian ya, bagi bersifat kepercayaan akan sesuatu itu ya. Paham nggak sampai situ? Paham ya? Oke. Nah, sekarang gangguannya berupa teknis. Teknis ini berarti bersifat kayak seperti alat bantu ya. Misalkan kamu mengadakan penyuluhan di balai desa, kamu ingin menggunakan video pakai PowerPoint ya. Ada komputernya, ada proyektornya, tapi tiba-tiba mati lampu gitu. Atau tegangannya ternyata tidak cukup gitu. Atau komunikasi pakai internet, kamu ingin menunjukkan sesuatu ke masyarakat, ternyata internet di balai desanya tidak bagus gitu kan, atau tidak ada sama sekali, jadi yang mereka gagal untuk melihat apa yang kamu ingin tunjukkan, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gangguan yang berikutnya yang terakhir itu ada overload. Overload itu artinya berlebihan. Apa sih yang berlebihan? Adalah informasi. Ketika kamu menyampaikan sesuatu, hindari menyampaikan informasi terlalu banyak ataupun terlalu panjang. Kalaupun materi kamu itu pada dasarnya banyak atau panjang, dipecah-pecah deh, dipisah-pisah, dibikin sesi per sesi agar mereka tidak merasa bosan gitu. Kebosanan ini pada akhirnya nanti akan mengurangi kemampuan mereka untuk memahami dari pesan. Jadi hindari pesan yang berlebihan ataupun overload gitu ya. Paham ya? Gangguan psikologis oke, udah dibahas tadi. Lalu gangguan fisik yang tadi ya udah dibahas juga ya, oke. Gangguan kultural tadi ya, oke. Pintar-pintar menghindari konflik. Gangguan bahasa ya, oke. Gangguan teknis, oke, tadi udah dijelaskan juga, alhamdulillah, oke. Overload, oke ya, tadi udah. Oke, itu yang tadi kita membahas tentang noise ya, oke. Strategi menghadapi gangguan komunikasi, oke. Sekarang kita membahas tentang strateginya. Ketika kamu menyampaikan pesan, buat sederhana, singkat, tapi jelas, oke ya. Gunakan kalimat yang bersifat sederhana, singkat, dan jelas. Lalu tinggi rendah suaranya harus pas, intonasinya ya, biar efektif dan menarik, oke. Mengulang pesannya, kayak saya tadi melakukan pengulangan. Saya selalu menanyakan ke kalian, tadi kita udah belajar apa saja tadi? Sudah pengirim pesan, pesannya, lalu apalagi alat bantunya, lalu receiver. Lalu setelah beberapa menit setelah sesi selesai, saya mengulang itu lagi tuh. Tadi kita sudah belajar lagi tentang apa? Pengirim pesan, medianya, alat bantu seperti apa. Jadi teknik mengulang-ulang ini itu bagus sekali ya, agar mereka bisa lebih memahami dari materi yang kita akan sampaikan. Tapi jangan terlalu sering melakukan pengulangan ini. Pintar-pintar mengatur jedanya ya. Kalau kalian sering mengulang-ulang ini, seolah-olah mereka seperti menyaksikan apa ya, sebenarnya kayak acara TV yang sudah bosen gitu, acara TV yang sudah sering diputar gitu. Jadi mereka bosen. Jadi ada waktunya, jangan terlalu sering. Lalu pilih channel atau media yang tepat ya, oke. Apakah channel media yang saya buat ini tepat untuk kalian?
Motivasi gitu kan. Kalau mereka sudah mulai lelah, mulai ngantuk, atau sudah tidak mau lagi menerima pesan dari kalian, mulailah memotivasi ya. Kasih tahu, ayo semangat, nanti kalian kan mau jadi direktur. Pilih lingkungan yang pas ya, pilih waktu, lokasi yang tepat dan nyaman. Komunikasi yang baik sebaiknya dilakukan di tempat yang tepat dan nyaman. Ya, kenyamanan itu adalah hal yang mewah ya, tapi bukan berarti adalah segala sesuatu yang bersifat mewah ya, maksudnya kayak sesuatu yang mahal, bukan. Jadi nyaman itu bisa murah gitu, tapi nyaman itu adalah bagaimana kita membawakan sesuatu atau melayani sesuatu ya. Bisa jadi kalian mengajar di sebuah ruangan yang biasa saja, tidak ada AC, terus tidak ada multimedia di situ untuk menghibur audien ya. Tapi kalian bisa membuat mereka nyaman dengan sifat kalian yang baik, pembawaan kalian yang nyaman, senyuman gitu ya. Terus menyapa mereka, terus menghargai setiap ada respon yang mereka berikan gitu kan. Lalu rendah hati, itu adalah kenyamanan yang paling dasar yang bisa diberikan oleh penyuluh ataupun pengajar. Tidak harus tempat yang mewah ataupun peralatan yang canggih, tapi mulai dari kenyamanan yang bisa kalian hasilkan dari diri kalian sendiri. Paham ya? Feedback, beri respon yang positif kepada audien. Oke, ini bagian yang terakhir. Bocoran, oke. Feedback itu kita sering sebut dengan tanggapan ya. Oke. Nah, saya ingin mengilustrasikan feedback. Tolong dibantu ya, SpongeBob sama siapa lawannya kira-kira? Kalau ada SpongeBob berarti ada siapa? Plankton, Sandy, Mr. Crab. Yang jelas adalah ini ya, si bintang laut paling lucu di Bikini Bottom, oke, Patrick. Saya mengilustrasikan kalau terjadi antara dua orang ini adalah sebuah komunikasi via telepon ya. Nah, mereka bertelepon dari rumah masing-masing. Nah, pertama si SpongeBob mengirimkan pesan ya, dia memulai pembicaraan. Lalu, artinya si Patrick menerima pesannya ya, oke. Nah, ketika SpongeBob yang mengirim pesan, lalu Patrick menerima pesan tersebut, maka di sini si SpongeBob berperan sebagai pengirim pesan ya. Lalu si Patrick berperan sebagai penerima pesan. Setelah Patrick menerima pesan, lalu dia pun mulai mencerna pesan atau kita sebut dengan decoding, mencerna pesan ya. Oke, menerjemahkan pesan. Nah, Patrick setelah paham apa yang SpongeBob katakan, akhirnya Patrick memberi feedback atau membalas berupa tanggapan. Oke. Nah, lalu SpongeBob pun menerima balasan dari si Patrick tadi ya, balasan atau feedback. Oke. Lalu SpongeBob menerjemahkan feedback dari Patrick itu. Berarti di sini si SpongeBob adalah decoding ya, menerjemahkan pesan dari Patrick. Nah, yang tadi kan si SpongeBob berperannya sebagai pengirim ya, sedangkan si Patrick berperan sebagai penerima. Tapi setelah si Patrick menerima pesan, lalu dia mencerna pesan dari SpongeBob, lalu dia berubah peranannya ya. Berubah peranannya di sini ketika si Patrick memberikan tanggapan atau feedback, maka Patrick berperan sebagai pengirim, sedangkan si SpongeBob yang menerima tanggapan dia berperan sebagai penerima ya. Jadi relatif, tergantung seperti apa konteksnya. Apa yang mereka bicarakan? Berburu ubur-ubur. Mungkin seperti itu ya, oke ya. Feedback artinya sebagai output ya, atau hasil dari sebuah tindakan. Lalu audien memberi feedback ketika dia memahami pesannya. Oke, paham itu? Lalu feedback tidak hanya ketika audien membalas pesan pengirim.
Lalu feedback juga berperan sebagai korektor ya. Jadi feedback itu fungsinya sebagai pengoreksi atas informasi yang keliru. Misalkan saya menyampaikan sesuatu yang keliru, mungkin dari kalian yang sudah tahu kebenarannya akan memberikan feedback sebagai pengingat, Pak, setahu saya bukan seperti itu. Nah, itu berarti feedback berperan sebagai pengkoreksi atau korektor. Oke, bisa juga tempat untuk audien memberi ide atau saran kepada si pengirim pesan. Oke, jadi intinya feedback membantu kita mengenali permasalahan ya. Kita pengen tahu apa yang ada di pikiran dari audien kita ya. Mereka butuhnya apa, ide-ide mereka seperti apa, pandangan mereka seperti apa. Oke, ting. Lalu, tanpa feedback yang benar, akan terjadi perbedaan. Jadi yang kita omongin apa, yang ditangkap sama audien kita apa gitu. Jadi untuk memastikan kalau yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh si penerima, terus apakah sesuai yang kita sampaikan itu dengan yang ditangkap oleh si penerima, maka kita ceknya di mana? Di feedbacknya, tanggapan dia seperti apa, balasan dia seperti apa gitu. Ting, good. Oke, karena audien tidak hanya ingin mengerti ya, tapi juga ingin dimengerti. Seperti iklan sampo ya. Oke, selesai materi kita, alhamdulillah. Oke. Ini referensinya. Jelas ya, oke. Banyak sekali referensi ya sebenarnya ya. Kalian bisa baca sendiri sesuai dengan apa yang kalian rasa itu mungkin kerennya seperti apa ya. Jadi tidak hanya yang sumber dari saya, sumber jadul, sumber om-om, bapak-bapak ini. Tapi bisa yang lebih ke jiwa anak muda ya, silakan ya. Oke, untuk feedback silakan hubungi via email saya ya. Di situ ada emailnya, atau ada pertanyaan, saran, feedback apapun itu silakan kirim via WhatsApp aja ya ke saya. Nomornya udah punya kan ya, secara personal aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.